Jual senjata api polisi diancam pidana mati. Morning Talk kita lanjutkan bersama Kapolresta Ambon, Kombes Pol Leo Simatupang. Pak Leo, kita lanjutkan. Apakah dengan pengembangan kasus ini, Pak Leo, sekali lagi dengan penyelidikan dan pengembangan yang sekarang sedang dilakukan oleh kepolisian, apakah polisi sudah cukup bukti untuk mengusut jaringan penjualan senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB? Untuk terkait dengan PSK yang sudah kami amankan sebanyak 6 orang ini, kami sudah 6 orang atau 7, Pak Leo, maaf? Yang saat ini 6, Mbak. Yang di kita kan ada 6. Kemudian di satuan yang lain ada 1, Mbak. Oh, baik. Iya, kan terpisah penanganannya. Kemudian dari pemeriksaan ini kami sudah yakin ini untuk membawanya sampai ke proses ke persidangan nantinya. Tentunya kami akan berupaya untuk bisa mengungkap jaringan-jaringan lainnya yang masih berhubungan dengan kelompok-kelompok ini, Mbak. Baik, jaringan ini mereka kemungkinan ada dari satuan kepolisian, ada oknum dari TNI dan juga warga sipil sebagai perantara-perantara lain selain WT atau J yang sudah diamankan saat ini. Ya, kami masih berupaya ini mendalami semua informasi yang ada dan kami tetap berkoordinasi dengan seluruh satuan-satuan yang ada di wilayah Maluku ini, Mbak. Baik, kemarin Kapolda Papua juga mengatakan lambat atau cepat oknum-oknum yang terlibat penjualan senjata pasti dapat ditangkap. Dan ini sudah beroperasi baik dari Ambon maupun di Papua, ini sudah berlangsung sekian tahun. Apakah Anda memang cukup yakin bahwa ini jaringan ini dapat diusut secara tuntas? Baik, kami akan tetap berusaha ini melakukan beberapa langkah-langkah. Kami melakukan beberapa upaya baik itu preemptif, kemudian preventif dan represif. Di mana saat ini dengan Bapak Kapolda akan membuatkan maklumat atau surat edaran kepada masyarakat untuk menyerahkan seluruh senjata atau peluru amunisi yang mungkin masih dimiliki akibat dari kejadian kerusuhan beberapa waktu yang lalu untuk diserahkan ke satuan-satuan kepolisian ataupun TNI yang terdekat dengan tempat tinggal mereka. Ini disinyalir masih banyak ya Pak senjata api yang beredar atau disimpan oleh masyarakat, oleh warga sipil? Berdasarkan data yang dimiliki cukup banyak, Mbak. Cukup banyak. Yang hilang pada saat itu hanya di Papua saja atau di Ambon juga, Pak Leo? Yang di Ambon, Mbak. Jadi pada saat dampak dari kerusuhan di Ambon, jadi revolver yang dijual oleh tersangka J ini, yang didapat tersangka J ini, setelah ditelusurin, ini merupakan salah satu senjata milik Satuan Polda Maluku yang hilang pada tahun 2000. Ada berapa banyak, Pak? Kami data lengkapnya nanti ada di Polda Maluku, tapi jumlahnya ratusan, Mbak. Jumlahnya ratusan? Iya. Wow. Pak Leo, apakah kita juga bisa mengenakan undang-undang darurat ini kepada warga sipil yang mereka memang sengaja untuk menyimpan senjata, di luar intensinya apakah menyimpan untuk kebutuhan pribadi, untuk menjaga diri, atau kemungkinan satu saat nanti akan diberikan melalui perantara untuk dijual kepada pihak KKB? Ya baik, jadi untuk menguasai saja bisa kita kenakan undang-undang darurat. Jadi kami memang sudah memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera mungkin mengembalikan seluruh senjata yang mungkin masih dimiliki oleh masyarakat termasuk amunisi. Apa ancaman atau sanksi hukumnya Pak bagi warga sipil yang menyimpan senjata api yang sudah kemudian nanti kalau maklumat dari Kapolda sudah keluar bahwa mereka yang menyimpan senjata api ini harus dikembalikan ke kepolisian setempat kepada mereka yang... Ya Mbak. Baik, ancaman hukumannya apa Pak Leo bagi mereka yang tetap menyimpan? Ancamannya sama, jadi kita tetap terapkan undang-undang darurat pasal 1 itu dengan ancaman tetap hukuman mati, seumur hidup, dan tinggi-tingginya 20 tahun. Itu barang siapa yang menguasai, memiliki, dan bahkan menggunakan senjata api. Ini ancamannya tidak main-main Pak ya. Saya bacakan pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 51 atau Undang-Undang Darurat, ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Apakah dari kepolisian, Pak Leo, Anda di Ambon, apakah warga masyarakat di Ambon tahu bahwa sanksi atau ancaman hukuman yang dikenakan ini tidak main-main, minimal 20 tahun penjara? Apakah mereka benar-benar sudah mengerti warga sipil itu? Iya. Sebenarnya masyarakat sudah tahu, Mbak, ini sudah himbauannya sudah berkali-kali diberikan dan sebenarnya sudah banyak juga senjata-senjata yang dikembalikan atau sudah ditemukan. Kemudian kalau kita lihat data sampai saat ini memang tidak pernah ada kejadian tidak pidana yang terkait dengan senjata api di wilayah hukum Polresta Ambon maupun Polda Maluku, Mbak. Maksudnya bagaimana Pak? Belum ada hukuman? Jadi belum ada kejadian yang melibatkan penggunaan senjata api yang digunakan untuk melakukan kejahatan di wilayah hukum Polresta maupun Polda Maluku dalam beberapa tahun terakhir ini, Mbak. Baik, jadi sementara kepolisian taunya atau warga ini taunya hanya menyimpan saja begitu ya?
Iya, kelihatannya untuk menyimpan. Baik, Pak Leo boleh dijelaskan bagaimana mekanisme atau bagaimana jalur untuk jalur lalu lintas penyelundupan senjata ini dari Ambon ke Papua? Yang saya dengar ini melalui jalur laut, tapi seperti apa sebenarnya kronologinya? Ya baik, jadi kan kalau kita ketahui bahwa jalur udara itu sangat sulit karena banyak alat-alat ataupun fasilitas yang bisa memantau isi barang-barang para penumpang. Sehingga pelaku saudara J ini datang ke Ambon menggunakan pesawat, kemudian setelah dia mengumpulkan barang yang dia perlukan, dia kembali ke Papua menggunakan jalur laut. Jadi di Maluku ini banyak pintu-pintu untuk bisa keluar, yaitu menggunakan jalur laut, itu bisa dari Pulau Ambon, kemudian bisa Pulau Seram yang bisa langsung menuju Papua. Dan dengan menggunakan jalur laut, dengan mengeluarkan... Ya, Baik, Pak Leo, maaf saya potong. Dengan menggunakan jalur laut itu apakah memang sangat terbuka, tidak terdeteksi bahwa senjata api ini dibawa oleh tersangka J? Ya, karena mungkin fasilitas yang ada di pelabuhan-pelabuhan laut ini juga terbatas, Mbak, terutama di wilayah-wilayah kabupaten, wilayah Seram, sehingga ini menjadi lihat peluang oleh saudara J ini bisa meloloskan senjata-senjata untuk dibawa ke Papua. Dan dari Papua naik si tersangka J ini dia naik pesawat ke Ambon, ke Maluku, kemudian melalui jalur laut, itu dilakukan dia seorang diri? Iya, seorang diri. Keterangannya yang kami dapatkan itu seorang diri, Mbak, dia lakukan. Dengan biasanya sekali trip bawa senjata berapa itu Pak melalui jalur laut? Kalau yang kami dapatkan keterangan, ini yang dia bawa terakhir ini senjata panjang 1 pucuk, revolver 1 pucuk, kemudian peluru 5,56 600 butir dan revolver peluru revolver 7 butir, Mbak. Itu yang dibawa terakhir. Baik. Dan dia mengakui bahwa sebelum tahun 2020 tidak melakukan tindakan ini, Pak ya? Ya, itu masih ada pendalaman karena kan keterangan dari saudara oknum SP ini dia sudah pernah menjual tahun 2020 1 pucuk senjata api. Baik. Dan ini sudah sampai ke wilayah Papua, Mbak. Baik. Tadi Anda sebutkan, Pak Leo, ada tindakan preventif dan juga ada represifnya. Dari preventifnya terkait dengan dermaga, terkait dengan pelabuhan, seperti apa kemudian pengamanan yang diperketat? Untuk preventif, kemarin sudah berapa kali rapat koordinasi dengan dari rekan-rekan dari TNI, dari Kodam, kemudian Korem 151 Binaya, dengan stakeholder di pelabuhan untuk lebih meningkatkan pengawasan. Dan tentunya ini akan ada penambahan perkuatan untuk melakukan pengamanan di pelabuhan yang mempunyai akses ke wilayah Papua nantinya. Baik, kemudian untuk tindakan represifnya, Pak? Untuk represifnya tentu kami akan melakukan tindakan tegas ini kepada masyarakat yang setelah kami himbau masih menyimpan senjata api. Apabila kami temukan, ya kami akan melakukan tindakan, kami akan proses. Jika melakukan perlawanan tentu akan kami melakukan tindakan tegas yang terukur. Ya, dan apalagi ini ancaman hukuman ini tidak main-main, sekali lagi ya, sosialisasi harus digalakan. Dan yang terpenting, Pak Leo, menurut para pengamat adalah bagaimana meyakinkan warga, masyarakat sipil ini, bahwa kemudian kalau saat ini mereka kemudian mengembalikan senjata yang mereka simpan selama ini hanya untuk disimpan saja, tidak ada intensi buruk misalnya, itu tidak akan dikenakan sanksi. Kan kemudian ini jadi warga jadi takut gitu untuk mengembalikan senjata kalau kemudian tahu ancamannya tinggi dan selama ini mereka belum terlalu paham terkait hal itu. Ya baik, kami kan melakukan upaya-upaya preemptif bersama para Babin Kamtipas, para Babinsa dan melibatkan tokoh masyarakat. Jadi kalaupun mereka takut, mereka tidak langsung berhubungan dengan kami, dia bisa menyerahkan langsung ke kepala desa atau ke tokoh masyarakat, nanti baru tokoh masyarakat menyerahkannya ke Babin Kamtipas dan Babinsa kalau mereka takut, Mbak. Baik, dan semoga itu di Papua juga sama ya Pak ya, mekanismenya ya? Ya, baik, Mbak. Baik. Terakhir Pak Leo, apakah persidangan dari 2 oknum polisi yang sudah diamankan ini, ZP dan juga RA yang anggota Sabara Polres Ambon, itu mereka hanya pengadilan akan dilakukan di Maluku saja atau kemudian nanti secara kode etik dibawa ke Jakarta? Jadi sampai saat ini petunjuk terkait dengan pengadilan pidananya dilaksanakan di wilayah Maluku, Mbak, di Ambon. Sedangkan untuk anggota sendiri akan kami lakukan sidang kode etik di Ambon juga. Jadi sidang kode etik dan juga untuk pengadilan semuanya dilakukan di Maluku ya? Iya, di Maluku, benar. Baik, apakah dari kepolisian dari Ambon khususnya ada target berapa lama untuk menyelesaikan kasus ini, Pak, untuk menguak jaringan ini? Kami akan berusaha secepat mungkin terkait dengan kelompok ini. Kami targetkan dalam awal bulan depan kita sudah bisa serahkan berkas tersebut ke kejaksaan.
untuk diproses ke pengadilan. Baik, apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga Anda di Ambon saat ini yang sedang melihat diskusi kita pagi ini? Tentunya yang kami harapkan, kami himbau kepada seluruh masyarakat agar sesegera mungkin apabila masih memiliki senjata api, kemudian baik itu organik maupun rakitan, amunisi, baik itu hampa, karet maupun peluru tajam, agar dengan penuh kesadaran bisa menyerahkannya ke tokoh masyarakat, ke desa atau ke para Babin Kamtibmas dan Babinsa agar terhindar dari proses hukum yang nanti akan kami tegakkan. Ya, dan apa himbauan Anda untuk para anggota Anda kepolisian di Ambon? Tentunya kepada seluruh anggota Polri, khususnya yang ada di wilayah Polresta Lampung dan Polda Maluku, tentunya mari kita sama-sama menegakkan seluruh aturan untuk tetap mempertahankan disiplin, kemudian tidak melakukan pelanggaran kode etik, dan tidak sekalipun melakukan pelanggaran yang bisa merusak nama organisasi. Baik, Kombes Pol Leo Simatupang, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat selalu Pak Leo. Selamat pagi.